Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desi Novita. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua salah satu materi makroekonomi Islam, yaitu mengenai pemerintah sebagai ibu segala pasar dan penabung besar. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah makroekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Pembahasan materi kita pada kali ini akan dibagi ke dalam dua subtopik besar, yaitu peran pemerintah sebagai ibu segala pasar dan peran pemerintah sebagai penabung besar. Nah, mari kita mulai pembahasan kita dengan subtopik pertama, yaitu pemerintah sebagai ibu segala pasar. Pada subtopik ini, ada beberapa pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama, mengenai pasar dan pemerintah. Pada pembahasan pasar dan pemerintah ini akan dibagi lagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama, barang dan pasar. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, transfer tunai barang dan jasa. Dan yang terakhir, kegagalan pemerintah. Nah, kita awali dengan poin barang dan pasar. Kebijakan fiskal dibentuk karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar atau market failure. Apabila kegagalan mekanisme pasar ini terus terjadi, maka akan terjadi distorsi atau gangguan terhadap penawaran dan permintaan yang kemudian dapat mengganggu keseimbangan dari permintaan agregat dan penawaran agregat pada perekonomian tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan pasar, kita akan mulai dulu dengan pembahasan jenis-jenis barang. Secara umum, jenis-jenis barang itu ada dua. Yang pertama, private goods, dan yang kedua, public goods. Private goods adalah barang yang dapat diproduksi atau ditawarkan secara lebih efisien oleh perusahaan swasta dalam sebuah pasar. Sebagai contoh, misalnya adalah mobil, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan public goods adalah barang yang cenderung tidak dapat diproduksi atau ditawarkan secara efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta, sehingga penawarannya kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. Public goods ini dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, non-excludable goods dan non-rivalrous goods. Non-excludable goods adalah barang yang orang memerlukannya di mana orang lain tidak dapat dilarang untuk ikut menggunakan atau menikmatinya. Sebagai contoh adalah taman kota, di mana anggota masyarakat yang enggan untuk membayar tiket masuk dapat juga menikmati keindahannya dari luar tanpa harus membayar. Umumnya, untuk non-excludable goods ini, orang enggan membayar selama mereka dapat menikmatinya secara gratis. Karena orang enggan membayar, maka tidak ada perusahaan swasta yang dapat mengusahakannya. Oleh karena itu, pemerintahlah yang harus menyediakannya. Untuk itu, pemerintah mengenakan pajak kepada masyarakat, di mana salah satu manfaatnya adalah untuk pengadaan barang yang tergolong non-excludable goods ini. Yang kedua adalah non-rivalrous goods, yaitu barang yang banyak orang dapat menggunakan atau menikmatinya sekaligus tanpa mengganggu kesenangan orang lain yang telah terlebih dahulu menikmatinya. Sebagai contoh adalah menonton acara di televisi. Semua orang dapat menikmatinya sekaligus tanpa mengganggu orang satu sama lainnya, selama mereka berada pada saluran dan waktu yang sesuai. Pasar yang kompetitif akan menghasilkan private goods yang efisien, karena produsen memperoleh keuntungan. Sementara itu, public goods lebih efisien apabila diproduksi oleh pemerintah, karena pemerintah dapat mengambil keuntungan dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat. Poin selanjutnya adalah distribusi. Dalam masyarakat, terdapat kelompok orang kaya, orang miskin, orang terampil, dan orang tidak terampil, sehingga hal ini secara alamiah akan menyebabkan terjadinya kesenjangan. Untuk memperkecil kesenjangan, perlu adanya distribusi atau equity. Equity adalah keadilan dalam mendistribusikan sumber daya. Pemerintah dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan bantuan masyarakat yang lebih beruntung melalui pajak, sumbangan, atau hibah. Distribusi pendapatan dapat dilakukan oleh pemerintah melalui dua cara. Cara pertama adalah melakukan transfer tunai atau cash transfer. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui uang tunjangan atau uang transfer. Cara kedua adalah dengan memberikan bantuan secara langsung berupa barang kepada orang-orang yang membutuhkan.
Dari kedua cara tersebut, pemerintah tinggal menentukan cara mana yang paling sesuai dengan si penerima. Dalam memproduksi public goods, pemerintah juga dapat menemukan kegagalan. Hal ini disebabkan karena adanya inefisiensi dalam proses produksi dan buruk ataupun kurangnya informasi. Subtopik berikutnya adalah struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah gambaran terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dan pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada zaman pemerintahan Islam, sudah dikenal struktur APBN, misalnya saja pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bentuk dari struktur APBN tersebut meliputi, misal dari sisi penerimaan itu ada kharaj, zakat, khums, jizyah, dan penerimaan lainnya. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, meliputi pengeluaran untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan armada perang dan keamanan. Tentunya, kita juga harus memahami konsep dari budget defisit. Setiap perubahan terhadap pendapatan maupun penerimaan negara memberikan dampak terhadap anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah ini selayaknya harus sesuai dengan kemampuan negara atau government budget constraint. Secara matematis, kita dapat menggambarkan hal ini dengan G kecil sama dari T. Artinya, belanja negara harus lebih kecil atau setidaknya sama dengan pendapatan pajak. Bila pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran, maka akan terjadi budget surplus. Sebaliknya, bila pendapatan negara lebih kecil dari pengeluaran negara, maka akan terjadi budget defisit. Budget defisit ini memang tidak disukai, tetapi boleh dilakukan asalkan tidak secara terus-menerus, dalam artian hanya dilakukan sementara waktu. Dengan tidak adanya budget defisit, berarti tidak ada uang baru yang dicetak. Ini berarti tidak ada terjadi inflasi yang disebabkan oleh monetary expansion. Untuk negara yang pasar obligasinya tidak berkembang dengan baik, alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan mencetak uang, seperti teori yang disampaikan oleh Irving Fisher. Namun, pemberlakuan monetary expansion dengan cara mencetak uang ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan bunga. Tingkat bunga yang tinggi berarti akan semakin tinggi pula tingkat bunga utang yang harus dibayar. Untuk memenuhi kebutuhan negara dalam keadaan budget defisit, cara yang paling umum dilakukan adalah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak atau meminjam dana dari masyarakat melalui obligasi. Apabila dibutuhkan pinjaman dari pihak lain, harus dipastikan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Utang itu harus dibayar di masa mendatang, sehingga dalam government budget harus dimasukkan komponen pembayaran utang negara. Sehingga secara matematis kita gambarkan T dikurang G besar dari D. Artinya, pendapatan pajak dikurang belanja negara harus lebih besar atau setidaknya sama dengan utang. Kemudian, besarnya utang yang harus dibayar adalah utang tahun berjalan termasuk juga bunga dari utang tersebut. Sehingga secara matematis digambarkan T dikurang G besar sama dari 1 ditambah I dikali D. Dari formula tersebut, jelas sekali bahwa besarnya utang yang harus dibayar menjadi semakin besar karena adanya kewajiban membayar bunga atas utang tersebut. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, jarang sekali terjadi APBN yang mengalami defisit karena pada masa itu para pemimpin berpegang pada prinsip bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan apabila ada penerimaan. Pada masa Rasulullah SAW, budget defisit hanya terjadi satu kali, yaitu sebelum Perang Hunain pada saat jatuhnya kota Mekah. Setelah itu, selama masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, tidak pernah lagi terjadi budget defisit. Bahkan di zaman Utsman bin Affan, APBN mengalami surplus. Berkaitan dengan kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam, sangat erat kaitannya dengan Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga pengelolaan keuangan negara, sehingga di dalamnya terdapat kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di Baitul Mal memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Nah, terdapat beberapa ciri kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama, sangat jarang terjadi anggaran defisit. Dalam perjalanannya, hanya satu kali terjadi defisit pada zaman Rasulullah, yaitu ketika jatuhnya kota Mekah.
Pada saat itu, jumlah orang yang masuk Islam atau mu'alaf semakin banyak, sehingga pengeluaran zakat lebih besar daripada penerimaannya. Namun, utang akibat anggaran defisit ini dibayarkan kurang dari 1 tahun, yaitu setelah selesainya Perang Hunain. Ciri yang kedua adalah sistem pajak proporsional atau proportional tax. Keunggulan dari sistem pajak proporsional ini adalah terbentuknya automatic stabilizer yang digambarkan dengan amplitudo yang diperkecil. Artinya, apabila kondisi ekonomi sedang memuncak atau booming, maka tidak akan terjadi bubble. Sebaliknya, bila ekonomi sedang menurun, maka tidak akan terjadi crash. Ciri yang ketiga adalah besarnya rate kharaj ditentukan berdasarkan produktivitas lahan, bukan berdasarkan zona. Produktivitas lahan ini diukur dari tingkat kesuburan tanah, jumlah produk, marketability produk pertanian ditanam di lahan tersebut, dan juga metode irigasinya. Sehingga sangatlah mungkin bila lahan yang bersebelahan dikenakan rate yang berbeda. Penetapan rate kharaj ini memberikan keuntungan berupa pengusaha kecil yang kurang produktif dapat tetap berusaha di lokasi yang baik dan tidak terpinggirkan menjadi pedagang kaki lima. Ciri berikutnya adalah berlakunya regressive rate untuk zakat peternakan. Regressive rate adalah penurunan rate karena jumlah hewan ternak yang dipelihara semakin banyak. Kebijakan ini akan mendorong peternak untuk memperbesar skala usahanya dengan biaya produksi yang rendah, sehingga mengakibatkan semakin besarnya surplus hewan ternak dengan harga yang relatif murah. Ciri yang kelima adalah perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan, bukan atas harga jual. Sistem perhitungan zakat perdagangan berdasarkan keuntungan atau profit tidak mempengaruhi kurva penawaran, sehingga jumlah barang yang ditawarkan tidak berkurang dan tidak terjadi kenaikan harga jual. Hal ini bahkan menjadi insentif bagi para pedagang untuk mencari keuntungan sejalan dengan kewajibannya membayar zakat, sehingga jumlah zakat yang diterima akan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan pedagang. Nah, untuk menentukan berapa besarnya profit dan kuasiran secara grafis bisa kita lihat pada kurva di bawah ini, di mana untuk profit luasnya sebesar ATC hingga P, sementara untuk kuasiran luasnya sebesar dari kurva AVC sampai dengan P. Jika kita bandingkan dengan sistem pajak pertambahan nilai atau PPN, pengenaan pajak terhadap harga jual akan menyebabkan berkurangnya penawaran barang di pasar dan harga jual juga naik. Seperti kita lihat pada kurva di bawahnya, kita melihat bahwasanya pengenaan pajak terhadap harga jual menyebabkan terjadinya peningkatan harga dari P0 ke PPPN. Peningkatan harga dari P0 ke PPPN ini akan mempengaruhi terjadinya pengurangan penawaran dari Q0 ke QPPN. Selanjutnya, ciri kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Islam adalah porsi besar untuk pembangunan infrastruktur. Pada zaman Rasulullah SAW, pembangunan infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar. Sementara itu, pada masa Khalifah Umar bin Khattab didirikan kota dagang besar yaitu Basra dan Kufah. Beliau juga membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah, serta beliau menginstruksikan kepada gubernurnya di Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari pengeluarannya untuk membangun infrastruktur. Ciri kebijakan fiskal berikutnya adalah manajemen yang baik untuk hasil yang baik. Terkait dengan hal ini, kita dapat berkaca kepada masa pemerintahan Umar bin Khattab, di mana beliau melakukan pengaturan pemerintahan yang baik sehingga mendorong setiap kota memberikan pajaknya kepada pemerintah, dan beliau juga memberikan teladan yang baik dalam memimpin sehingga mencegah terjadinya korupsi yang merajalela. Selanjutnya, ciri terakhir pada kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Islam adalah jaringan kerja antara Baitul Mal Pusat dan Baitul Mal Daerah. Dengan semakin luasnya wilayah pemerintahan Islam, maka Baitul Mal mulai didirikan di daerah-daerah. Di zaman Khalifah Ali radhiyallahu anhu disusun dasar-dasar dengan tujuan administrasi Baitul Mal Pusat dan Baitul Mal Daerah, sehingga hubungan kerja antara pusat daerah menjadi lebih jelas. Selanjutnya, terdapat instrumen kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Islam. Yang pertama ada peningkatan pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Untuk meningkatkan pendapatan nasional dan partisipasi kerja ini, Rasulullah SAW menerapkan kebijakan yang meliputi mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, kemudian mendorong terjadinya kerjasama kaum muhajirin dan kaum ansor, kemudian Rasulullah membagikan tanah dan membangun perumahan untuk kaum muhajirin, dan membagikan 80% harta rampasan perang. Instrumen berikutnya adalah pemungutan pajak. Kebijakan pemungutan pajak terhadap setiap jenis usaha berhasil menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Pada saat stagnasi dan menurunnya permintaan agregat dan penawaran agregat,
pajak terkhusus khums mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga maupun jumlah produksi. Instrumen berikutnya adalah pengaturan anggaran. Dengan mengatur anggaran APBN secara cermat dan proporsional serta terus menjaga keseimbangan, tidak akan terjadi budget defisit, bahkan akan terjadi budget surplus seperti yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yang terakhir dari instrumen kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Islam adalah penerapan kebijakan fiskal khusus. Di antara kebijakan fiskal khusus yang diterapkan pada masa Rasulullah adalah meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela atas permintaan Rasulullah, kemudian meminjam peralatan dari kalangan non-muslim dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi apabila alat tersebut rusak. Selain itu juga meminjam uang kepada orang tertentu dan memberikannya kepada orang yang baru masuk Islam, serta menerapkan kebijakan pemberian insentif. Dari kebijakan fiskal yang telah ditetapkan, tentunya kita perlu mengetahui efektivitas dari kebijakan fiskal tersebut. Efektivitas kebijakan fiskal dapat diketahui dengan menggunakan kurva ISLM. Dalam teori keynesian, kurva ISLM adalah alat analisis yang digunakan untuk menunjukkan kombinasi agregat output dan tingkat suku bunga. Seperti kebijakan moneter, pengaruh kebijakan fiskal sangat tergantung pada kemiringan kurva IS dan LM. Agar kita dapat memahami efektivitas kebijakan fiskal ini dengan baik, maka kita bisa melihat pada kurva yang telah tertera pada slide. Pada gambar yang pertama ini, kita bisa melihat bahwasanya kebijakan fiskal akan menjadi efektif apabila kurva IS-nya curam dan kurva LM-nya datar. Pada gambar kita melihat bahwasanya penurunan sedikit tingkat suku bunga akan meningkatkan agregat output yang lebih banyak. Selanjutnya, pada kurva yang kedua, kita melihat bahwasanya kebijakan fiskal menjadi tidak efisien apabila kurva LM curam atau kurva IS-nya datar. Nah, pada kurva tersebut kita melihat penurunan tingkat suku bunga yang tinggi hanya akan menaikkan agregat output sedikit. Baiklah teman-teman, sekarang kita beralih kepada subtopik yang kedua, yaitu berkaitan dengan pemerintah sebagai penabung besar. Pertama, kita akan membahas mengenai anggaran pendapatan pemerintah. Dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Di antaranya, yang pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara. Perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Cara berikutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghimpun dana adalah dengan pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Ini dalam konsep ekonomi konvensional. Dalam teori konvensional, pajak mendorong kurva penawaran ke kiri jika dikenakan dalam bentuk value added tax. Nah, sebagai gambarannya secara grafis, pengaruh value added tax terhadap kurva penawaran ini dapat kita lihat pada kurva yang sebelah kiri. Sementara itu, pengaruh proportional tax terhadap kurva penawaran dapat kita lihat pada kurva yang sebelah kanan. Pada kedua kurva tersebut, kita melihat bahwasanya terdapat perbedaan kurva penawaran apabila dimasuki oleh value added tax ataupun dari proportional tax. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari segi kemiringan kurva penawarannya. Kemudian, khusus untuk pajak bumi dan bangunan, pajak yang dikenakan adalah berdasarkan kepada produktivitas lahan atau tanah, bukan berdasarkan zona. Cara berikutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghimpun dana adalah dengan meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat ataupun sumber-sumber lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam dari hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya kita beralih kepada anggaran pendapatan pemerintahan Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri dari 5 kategori. Yang pertama ada dari kharaj, kemudian zakat, kemudian khums,
kemudian jizyah, dan dari penerimaan lainnya. Kita akan menguraikan sisi penerimaan ini satu persatu. Yang pertama adalah kharaj. Kharaj adalah pajak terhadap tanah atau di Indonesia lebih familiar dikenal dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Perbedaan mendasar antara sistem PBB dengan sistem kharaj adalah kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah, bukan dari zonanya. Dalam pemerintahan Islam, yang menentukan jumlah besar pembayaran kharaj adalah pemerintah. Besarnya kharaj ini ditentukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, karakteristik tanah atau tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, berdasarkan jenis tanaman. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis irigasinya. Kharaj ini dibayar oleh masyarakat, baik itu masyarakat muslim maupun non-muslim. Kemudian, berkaitan dengan zakat, pada masa awal-awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian. Sistem zakat ini untuk masing-masing usaha itu berbeda. Nah, berikut kita akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, zakat pendapatan. Zakat ini dihitung berdasarkan nisab atau pendapatan minimum. Nisab zakat untuk dinar dan dirham masing-masing 20 dinar dan 20 dirham. Jumlah zakat yang akan kita keluarkan adalah sebesar 2,5% dari jumlah nisab. Jika pendapatan kurang dari nisab, maka berarti kita dibebaskan dari zakat. Yang kedua adalah zakat peternakan. Karakteristik zakat peternakan ini khususnya adalah pengenaan zakat secara regresif, di mana makin banyak jumlah hewan peliharaan, semakin kecil rate-nya dari pembedaan ukurannya untuk tiap jenis hewan. Misal kita contohkan kambing atau domba. Secara garis besarnya adalah semakin banyak kambing atau domba yang dimiliki oleh seseorang, artinya semakin kecil persentase zakat yang harus dikeluarkannya. Nah, pada zakat peternakan ini kita melihat bahwasanya zakat tidak mengubah maximizing behavior produsen dan memacu untuk terjadinya economic of scale. Pada kurva di bawah ini, kita akan melihat penjelasan grafis bahwa zakat itu tidak mengubah maximizing behavior produsen dan memacu untuk terjadinya economic of scale. Pada kurva tersebut, kita melihat turunnya average total cost atau ATC dan marginal cost atau MC secara jangka panjang, atau pada kurva kita melihat LATC dan LMC karena economic of scale akan mengakibatkan berubahnya slope dari penawaran agregat dalam jangka panjang. Sebagai konsekuensi dari turunnya ATC dan MC ini, kita bisa melihat pada kurva berikutnya terjadi perubahan dari slope penawaran agregat dalam jangka panjang, di mana kita melihat bahwasanya kurva agregat supply bergeser dari AS1 ke AS2 dan ke AS3. Hal ini menjadi bukti bahwasanya telah terjadi perubahan slope pada kurva penawaran agregat. Selanjutnya adalah zakat pertanian. Berbeda dengan zakat peternakan sebelumnya, zakat pertanian ini menggunakan flat rate, artinya dibedakan antara jenis pengairannya. Hal ini karena bila hasil pertanian merupakan barang yang tidak tahan lama, maka ada kekhawatiran barang tersebut menjadi busuk apabila hasilnya melimpah. Secara mikroekonomi, zakat itu sendiri tidak mempunyai pengaruh terhadap penawaran agregat, karena zakat ditetapkan dalam bentuk kuasiren, bukan seperti value added tax atau pajak pertambahan nilai. Dengan memaksimumkan zakat, maka akan terjadi maksimum kuasiren dan maksimum keuntungan. Zakat itu sendiri merupakan bagian yang kecil dari profit. Hal ini dapat dilihat pada kurva yang tertera pada slide. Nah, pada kurva tersebut kita melihat bagaimana pengaruh zakat yang berbentuk kuasiren terhadap penawaran agregat, di mana titik P, E, K, dan T merupakan kuasiren, sementara itu titik P, E, F, S merupakan profit. Dan pada bagian bawah kurva kita melihat bahwasanya titik A merupakan kuasiren, titik B merupakan kurva profit, dan titik C merupakan kurva zakat. Jadi zakat itu merupakan bagian kecil dari profit. Kemudian jika kita membandingkan dengan value added tax, kita akan melihat value added tax akan menciptakan maximizing behavior terhadap produsen yang berbeda dari kondisi jika tidak dikenai pajak, karena produsen menghadapi profit function yang berbeda pula, di mana keuntungan atau profit menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kurva yang tertera pada slide.
Pada kurva tersebut, kita melihat bahwasanya rank profit lebih kecil daripada sebelumnya jika kita bandingkan dengan pengaruh zakat yang berbentuk kuasiren, di mana pada profit 1 dan profit 2 di sana ranknya lebih kecil dari sebelumnya. Sementara itu, jika kita lihat pada level makroekonomi, pengaruh value added tax terhadap kurva penawaran adalah value added tax menyebabkan turunnya penawaran agregat. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kurva yang tertera pada slide. Pada kurva tersebut kita melihat bahwa AS menurun dari AS1 ke AS2 yang menyebabkan terjadinya penurunan Y1 ke Y2. Namun di sana kita melihat bahwasanya telah terjadi peningkatan harga dari P1 ke P2. Jadi bisa dikatakan bahwasanya zakat mempunyai pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi, sedangkan pajak mempunyai pengaruh yang berlawanan. Sisi penerimaan APBN pemerintahan Islam berikutnya adalah khums. Pada khums ini terjadi pertentangan antara proportional tax dengan lump sum tax. Ada perbedaan pendapat terkait dengan khums ini. Para ulama Syi'i mengatakan bahwa sumber pendapatannya apapun harus dikenakan khums sebesar 20%. Sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat Al-Quran dalam Quran Surah Al-Anfal 41 mengatakan bahwa hanya berlaku untuk rampasan perang saja. Sementara itu, Abu Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud khums itu bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang. Dampak ekonomi antara proportional tax dengan lump sum tax dapat diterangkan dengan menggunakan analisis grafis yang menggambarkan GDP long run yang berbentuk garis lurus berupa tren perkembangan dengan aktual GDP yang berbentuk fluktuatif yang menggambarkan adanya business cycle. Jika kita menggunakan proportional tax, maka amplitudonya akan menjadi lebih kecil atau dalam istilah lain disebut dengan automatic stabilizer. Proportional tax secara matematis bisa kita gambarkan pada slide berikut. Nah, di sana kita melihat Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana C ini sama dengan A ditambah B dikali 1 dikurang 0,2 Y, dan kita turunkan jadinya C sama dengan A ditambah 0,8 BY. Dan setelah kita turunkan, pada akhirnya akan diperoleh 1/1 dikurang 0,8 B. Nah, dari persamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ketika ekonomi mengalami booming, tidak akan mencapai tingkat yang terlalu tinggi, karena 0,8 BY lebih kecil dari BY. Ketika perekonomian berada pada kondisi downturn, maka akan ada rem automatic stabilizer-nya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada kurva berikut yang tertera pada slide. Dari kurva, kita melihat bahwa delta Y bintang besar daripada delta Y jika terjadi goncangan atau shock. Maka perekonomian yang menerapkan proportional tax akan mengalami goncangan yang lebih kecil, baik ketika booming maupun ketika slowdown. Sedangkan jika tidak diterapkan proportional tax, maka ketika perekonomian mengalami tren naik, akan menjadi bubbling, sementara ketika ekonomi berada dalam kondisi turun, akan terjadi crash. Nah, selanjutnya pada slide kita melihat adanya kurva business cycle tanpa dengan khums. Pada kurva tersebut kita melihat pada saat ekonomi dalam kondisi booming, maka akan terjadi bubbling. Begitupun pada saat ekonomi berada pada kondisi slowdown, maka terjadi crash. Demikianlah kondisi ketika business cycle tidak menggunakan proportional tax atau khums. Sisi penerimaan APBN berikutnya adalah jizyah. Jizyah adalah pajak yang diberikan oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara Islam. Jizyah sama dengan poll tax, karena orang-orang non-muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar oleh orang-orang non-muslim sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Selanjutnya terdapat penerimaan lainnya, seperti kafarah atau denda. Misalnya denda ini dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan negara. Begitupun dengan orang yang meninggal dan tidak meninggalkan anak dan cucu sehingga warisannya dimasukkan ke dalam pendapatan negara. Nah, sekian ya teman-teman materi makroekonomi Islam tentang pemerintah sebagai ibu segala pasar dan penabung besar. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khair.